Dan yang ketiga harus banyak praktek. Benar. Alhamdulillah ada Pak Yus dan Pak Karim sekarang. Ahlan wa sahlan di majelis ini. Untuk itu mungkin kita review sedikit dari beberapa, udah kedua kali pertemuan. Yang pertama, ada yang masih ingat kita belajar apa yang pertama, Bapak? Alif lam al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Al-qamariyah artinya L-nya dibaca al-qamariyah, ada al-nya ada L-nya kebaca. Kalau asy-syamsiyah L-nya tidak terbaca, dimasuk ke huruf selanjutnya. Kemudian di pekan kedua kemarin kita belajar tentang huruf alif dan ain. Nah, ini adalah karena kita mulai dari huruf alif, huruf hijaiyah, kita bahas juga ain karena sering kebolak-balik kita membacanya. Karena tempat keluarnya cukup dekat, tetapi ini adalah karena dua huruf yang berbeda, maka membacanya harus berbeda, harus bisa dibedakan. Ini kalau alif atau hamzah, sebenarnya hamzah itu makhrajnya di mana Bapak-bapak? Benar. Tenggorokan di bagian sini, di pangkal. Nah, di ujung A. Nah, kalau A keluar suaranya di sini. A, I, U. Nah, itu pasti dari sini. A, I, U. Bisa dicoba dicek di sini. Terus kemudian kalau ain sama, dia juga di tenggorokan, tetapi dia ada di sini di tengah. Jadi ketika kita baca ain, maka jakun kita akan bergerak karena dia di sini nih, di pas di tengah-tengah. Ai, jadi kalau ini kita praktek dulu lagi, ngulang sedikit ya. A, I, U. Bisa dirasakan ya. Ini kayak huruf A biasa, A, I, U. Kalau huruf alfabet itu keluarnya seperti itu. A, I, U. Kita contoh pakai kata di bahasa Arab. Aiza. Lagi. Aiza. Alimun. Nah, ini A ya, jelas A. Alimun. Kemudian ini contoh dia ketika mati, maka dia ya tetap di sini, keluarnya di tempat yang sama. Tadi kita matikan ya kulu. Nah, ketika hamzah itu kalau mati, maka dia berhentinya langsung pakem. Ya, nggak bisa didorong lagi. Ya, berhenti. Nafasnya berhenti. Ya kulu, berhenti sendiri nafasnya. Bukan kita hentikan, tapi kalau kita ya, itu pasti berhenti sendiri karena tempatnya di sini. Ya kulu. Coba kita ulang dari Pak Ius, baca yang ini. Oke, ini mah. Aiza. Nah, aiza ya, A sama. Aiza. Baik. Ini apa saya? Enggak apa, geser. Dikit-dikit, Pak. Alimun. Nah, A-nya betul. A-nya di situ. Ya kulu. Betul. Ya. Lanjut Pak Karim, silakan dari sini lagi. Aiza. Alimun. Nah, ya-nya jangan terlalu ke atas, tapi di sini. Ya, karena kalau tadi itu agak ke arah dikit ke atas. Ya kulu di bawah. Nah, kan Pak Aiza. Nah, begitu. Alimun. Yaqulu. Nah, nanti berarti bacanya semua contohnya baca semua ya. Kemudian kita masuk ke ain. Diingat-ingat, ini adalah dua huruf yang berbeda dan ain di sini. Ain, ai, ai,
Nah, beda ya antara a, i, u dengan a, i, u. Nah, lagi. Lagi. Nah, terus kemudian ketika dia mati, jadi dia disukun ba. Nah, bedanya sama hamzah, kalau hamzah berhenti pakem. Kalau ini, kalau ain itu agak lembut ini ya berhentinya. Ba, masih agak, dia sifatnya tawasud, jadi dia antara berhenti penuh sama masih bisa geser penuh. Jadi antara itu, dia ba, dia berhenti tapi masih bisa ditarik. Ba, bi, bu. Nah, bedanya kalau yang ini ba, bi, bu. Ini ba, bi, bu. Nah, seperti itu Pak. Jadi berbeda cara membacanya. Kita coba masukkan ke kata Arab. Ini ain ya, dari ain. Alaihim, alaihim, alimun. Nah, ini kayak ini kemarin kita sempat singgung ada dua, ini ada kata yang mirip ya, ini alimun. Ini alimun. Dan ini dua kata ini artinya berbeda jauh. Jadi makanya membacanya harus benar. Yang ini alimun, ini alimun. Dan yang mati ini a'lamu. A'lamu. Nah, awalnya a di sini hamzah, ainnya matinya di tengah. A'lamu. Jadi berpindah tempatnya, nggak boleh a'lamu itu jadi ain semua atau a'lamu jadi hamzah semua, tidak boleh karena dua huruf yang berbeda. Benar, a'lamu. Baik, coba dari Pak Bambang, berarti dari tiga contoh ini dibaca. Alaihim. Ya. Alimun. Ya. Alamu. Alamu. Nah, silakan Pak Karim. Alaihim, alimun, a'lamu. Nah, a'lamu a-nya nggak boleh kegeser ke ain, harus a jelas baru ini masuk ke ain. A'lamu. Nah, begitu Pak. A'lamu. A'lamu. Nah, itu. Alaihim. Ya. Alimun. Ainnya kurang ain. Alimun. 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 A'lamu. Nah, a'lamu. A'lamu. Nah, silakan Pak Irwan. Alaihim. Alaihim. Alimun. Nah. A'lamu. Nah, a'lamunya coba diulang. A'lamu. 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 Nah, Alaihim, alimun, a'lamu. lagi a'lamu. A'lamu. A'lamu begitu. Jadi A'lamu. nah, jadi keluarnya a-nya di sini, ainnya di tengah. Baik. Kita contoh ke surat Al-Fatihah ya. Ada beberapa yang ini gabung-gabungan antara alif dan ain yang ini saya hapus sedikit dulu. Mau dicatat? Kemarin katanya mau dicatat ya? Udah ya? Direkam. Udah direkam. Jadi ada contoh an'amta alaihim, ini agak sering meleset. Nah, kita contoh yang kita baca di Al-Fatihah ya. Contoh-contohnya a'udzu. Nah, a-nya harus jelas baru masuknya Nah, biasanya yang suka salah di sini adalah ketarik. Jadi mulai dari a-nya udah ketarik ke a'udzu atau
Kadang ini jadi kayak hamzah juga, a'udzubil gitu. Jadi padahal ini dua huruf yang berbeda. A'udzu. A'udzu. Nah, gitu. A'udzu. A'udzu. Nah, terus kemudian di akhir ayat ada Rabbil alamin. Al-alamin. Al-alamin. Nah, ini a bukan a. Al-alamin. Al-alamin. Nah, itu mulai kedengaran lebih jelas tuh ainnya. Al-alamin. Al-alamin. Baik, kemudian na'budu. Na'budu. Nah, dia matinya ain, jadi dia agak ke tengah tenggorokan. Na'budu. Na'budu. Bukan na'budu tapi na'budu. Kemudian nasta'in. 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 Nah, itu. Untuk saat ini nggak apa-apa, taknya masih ke bawah kain, nanti kita perbaiki sambil jalan. Tapi yang jelas ainnya harus sudah benar. Nah, nanti taknya yang lebih sebenarnya taknya nggak boleh ketarik ke ain juga. Jadi bukan tebal. Nasta'in, huruf tebalnya masuk ke ainnya. Bukan taknya harus jelas. Nasta'in. Nasta'in. Nah, udah. Nah ini harap hati-hati. Ini hamzah a. Kemudian ini di tengah ain, di terakhir juga ada ain lagi. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Nah, ini ain ya. Jadi nggak boleh an'amta alaihim itu dibaca kayak hamzah semua, itu salah. Jadi harus berbeda. Ini hamzah, ini ain, ain. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Nah, begitu. Kita praktek dari Pak Yus, dibaca sampai dari ini sampai sini. A'udzu. Lagi. A'udzu. Nah, itu yang kedua udah benar. Tadi Al-alamin. Na'budu. Nasta'in. 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 Nah, a-nya harus a. An'amta alaihim. Nah, itu Pak. Ya, coba an'am. Ya. An'amta alaihim. Nah, begitu. Mumtaz. A'udzu. 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 Nah, A'udzu. ya. Al-alamin. Al-alamin. Lagi? Al-alamin. Ya. Na'budu. Nah, Na'budu. ya. Na'budu. Ya. Nas. Nasta'in. Nasta'in. Lanjut. Iba. An'amta. An'amta alaihim. Boleh diulang, Pak? An'amta alaihim. Ya, itu diulang-ulang terus biar lebih smooth. An'amta alaihim. Ya, silakan Pak Daman. A'udzu. Lagi? A'udzu. Nya kurang. A'udzu. A'udzu. Zu. A'udzu. Ya. Al-am. Al-alam. Alamin. Lagi? Al-alamin. Nah, alaminnya masih kayak hamzah ini. Jadi harus di Al-alamin. 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 Coba di tempatnya di di tengah sini. Coba Al-alamin. lagi. Al-alamin. Coba, lanjut. Na'budu. 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 Nasta'in. Nah. Nasta'in. Nah, sinnya tipis. Nasta'in. Lanjut. An.
an'a an am an an'amta. amta alaihim Nah, lagi? amta alaihim Ya, begitu. Lagi sekali lagi, Pak, sekali lagi. amta alaihim Nah, itu alaihimnya balik lagi. Ini harus ain. amta alaihim Nah, seperti itu. An'amta alaihim. amta alaihim Ya, silakan Pak Karim. A'udzu al-alamin na'budu nasta'in an'amta alaihim Nah, Masya Allah, mumtaz. A'udzu al-alamin Ya. na'budu nasta'in an'amta alaihim Alaihim. an'amta alaihim. Ya. Ya, sudah bagus, Pak. Jadi ini harus hati-hati ketika membaca Al-Fatihah antara hamzah atau kita sering sebut alif, antara alif dengan ain, karena dua huruf yang berbeda. Bisa lain, kalau itu artinya lain maka itu termasuk kesalahan yang fatal. Tapi kalau misalkan nggak ada, misalkan nih meleset nak budu ternyata nggak ada artinya, kesalahannya termasuk yang ringan, artinya tidak terlalu jauh artinya, cuman dia mengubah arti sih Pak. Pasti bacanya ketika dibaca nak budu dengan nak budu, seandainya pun kita nggak tahu arti nak budu yang pakai hamzah, itu udah artinya beda dengan nak budu, abdun, abada ya budu, menyembah itu pakai ain. Jadi ketika dia meleset maka potensi dia mengubah arti. kalau ada yang baca Al-Fatihah itu harusnya an'am An tapi an'amta alaihim itu. Nah, ada bisa lain. Kalau alaihim dengan alaihim berarti atas mereka. Alaihim, ala itu bisa jadi ada kata saya lupa artinya, itu cobaan atau apa, jadi di situ agak fatal. Nah, jadi ketika alaihim ini atas mereka, yang nikmat yang engkau berikan atas mereka, jadi harus pakai ala. Baik, nah itu salah satu kesalahan yang jali, artinya jadi membaca Al-Quran ada kesalahan jali, ada kesalahan khafi. Jali itu artinya fatal, atau khafi itu masih samar. Yang fatal tuh bisa sampai merubah arti, dan itu tidak boleh. Terutama kalau pas sholat Al-Fatihah itu harus tidak boleh ada kesalahan yang fatal. Kita buka bukunya, kita masuk ke pelajaran kedua. Pak Yus belum dapat buku ya, sama Pak Karim ya? Ada. Saya hapus ya. Nah, ini tugas yang pertama, ini karena kemarin disepakati ya, ada tugas biar ada praktek di rumah. Ini tugas pertama adalah menyetor membaca ini 1, 2, 3, 4, 5 kata ini. Jadi nanti kita mungkin buat grup baru ya Pak Bambang. Nanti kita ada grup setoran. Ini adalah tugas pertama. Ini enggak saya hapus dulu tugasnya, saya hapus yang sampingnya. Sambil hapus Ustaz, saya sering dengar itu ada perbedaan dari mazhab atau apa cara baca. Malikiyau, kan itu mimnya itu panjang, satu harakat satu harakat kayak gitu. Ada yang Maliki. Malikiyau. Nah, itu kan boleh juga. Itu
mungkin nanti kalau sudah selesai semua kita bahas perbedaan itu Pak. Jadi itu nanti ya. Dan itu Panjang meme-nya. betul. Ada yang bacanya Malikiyah, ada yang Malikiyah. Itu punya energi sendiri. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Tapi bacanya itu Nah. dasarnya dari mana? Nah, itu nanti kita bahas karena untuk saat ini belum terlalu bermanfaat untuk kita membahas yang itu. Ada yang khaufin, ada ini. Itu dia artinya sama. Cara bacanya yang beda. Pelajarannya udah tinggi. Karena kan tadi kata Pak Arif kayak alaihim ain sama alif itu kan beda. Ya sudah Ustaz. Baik. Kita masuk ke pelajaran kedua. Silakan dibuka di halaman 4. Nggak kelihatan ya Pak? Jadi pelajaran kedua huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol alif atau alif lam. Huruf mat, ini mungkin Bapak akan sering mendengar kata mat. Mat ini artinya bacaan panjang. Nah, nanti ada banyak macamnya, tapi intinya kalau dibilang mat itu artinya panjang. Kalau bukan mat dia satu ketukan, satu harokat. A, I, U, babi, bu. Kalau dia mat ada huruf mat di sana maka dia dibaca panjang. Ada mat tobi'i, nanti kita masuk ke sana. Ada mat far'i. Nah, mat far'i itu mat cabang, dia macam-macam. Kalau kita bahas sekarang adalah mat yang tobi'i dulu. Mat itu ketika bacaan panjang adalah ketika fathah bertemu dengan alif mati. Terus kemudian ini fathah harokatnya ya, atau kasroh bertemu dengan ya mati, atau domah bertemu dengan wawu mati. Jadi dua harokat. Karena ada ini namanya huruf maddiyah, huruf yang memanjangkan bacaan. Ini ketika ada alif mati, ya mati, atau wawu mati, maka dia dibaca dua harokat. Nah, kita ambil contoh di sini 3 aja ya. Kelihatan nggak Bapak? Kurang gede? Kelihatan. Coba kita identifikasi. Di sini ada, kalau ini dari sini dulu, dari wa dulu. Ini ada bacaan matnya nggak ini? Nggak ada. Kalau ini? Ini ada fathah bertemu dengan alif mati. Ini? Ada. Nah, ini ada domah bertemu dengan wawu mati. Jadi kalau ini dibaca satu harokat, ini baca dua. Wa qalu. Nah, coba kita baca ya. Wa qalu. Jadi wanya satu harokat, satu ketukan, ko dibaca dua. Wa qalu. Jadi dua kali tempo dari wa. Wa qalu. Dan ini harus dua harokat ya Pak. Jadi tidak boleh lebih pendek dari itu atau lebih panjang dari itu. Standarnya mat tobi'i itu dua harokat. Gak boleh wa qalu, itu salah, terlalu panjang. Jadi harus dua harokat. Wa qalu, tidak pendek dan tidak panjang. Kita coba lagi. Wa qalu. Lagi. Wa qalu. Nah, seperti itu. Dia harus dua harokat. Nah, ini kita lihat lagi. Ini panjang nggak wa-nya? Nggak, karena tidak ada huruf madiyahnya. Ko-nya? Ada alif di sini kan, dan didahului oleh fathah. La-nya?
Ada itu lam alif, lam alif. Ini lam alif. Jadi ini lam biasa begini. Nah, itu Nah, kalau begini lam alif. Jadi ini alifnya tersamar di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Lam alif berarti dia udah sepaket sama alifnya. Dia udah ada panjangnya. Wa qala. Wa qala. Ini wa qalu. Wa qalu. Wa qala. Wa qala. Nah, dia sini yang ketiga contohnya. Wa-nya panjang nggak? Pendek. Pendek. Mimnya Panjang. panjang karena ada fathah dan ada alif. Fa-nya ada. Fa-nya Yaknya itu ada yang ya. paling Nah, ini yang melengkung ini adalah ya. Jadi nggak ada titiknya ya. Kadang secara penulisan itu kadang titik di ya itu di ini Pak dihilangkan. Tapi panjang ini. ini di sini contohnya ditulis nggak? Di kadang-kadang coba mungkin dilihat di mushaf. VV-nya kadang dia tidak ditulis, seringnya tidak ditulis sih. Nah, karena yang kayak begini udah apa ya pengetahuan umum bahwa ini ya ini adalah ya yang mati. Wa ma fi. Wa ma fi. Ya, kita coba baca dari yang atas ya sama-sama. Wa qalu. Wa qalu. Wa qala. Wa qala. Wa ma fi. Wa ma fi. Kan dari yang pegang mic dari Pak Bambang. Wa qalu wa Waqala. qala wa ma fi Kan Pak Karim. Wa qalu wa qala Waqala. apa ya? Qaf. Titiknya dua. Titiknya dua. Enggak kelihatan titiknya. Wa qala wa ma fi Ya, seperti itu. Wa qalu. Wa qala. Ya, Wa ma fi. siap. Wa qalu. Wa qala. Wa ma fi. Siap. Wa qalu. Wa qala. Wa ma fi. Siap. Nah, ini di pelajaran kedua ada kombinasi ketika ada bacaan mat terus kemudian bertemu dengan alif lam atau hamzah wasal. Kemarin kita pelajaran satu belajar alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Kita tebak-tebakan ini masuknya syamsiyah apa qamariyah? Ini ada di halaman 4, Pak, sama yang saya tulis. Itu biasanya di doa. Lan. Dan ini kan nyambung langsung ini hilang ininya alifnya. Qala langsung al. Iya ini matanya kan ada karena di situ ketemu lama qala. Jadi langsung lan. Kalau ada bentuknya waqala al. Nah, ini titiknya di sini. Kita tebak-tebakan dulu. Ini alif lam qamariyah atau syamsiyah? Alhamdulillahi. Alhamdu qamariyah atau syamsiyah? Al qamariyah atau asyamsiyah? Alhamdu. Ada ada L-nya kedengaran. Alhamdu qamariyah. Alhamdu sama alhamdu juga. Qamariyah syamsiyah? Qamariyah. Al-ardi. Al-ardi. Masih ada al-nya. L-nya kedengaran kan? Berarti dia qamariyah. Syamsiyah itu seperti ada nggak contohnya di sini? Nggak ada contohnya. Nanti kita cari contohnya. Nah,
ini adalah kalau kombinasinya begini, ada ini kan mat dan mat. Nah, setelah mat itu ada alif lam, maka yang ini dibaca pendek, nggak kebaca, langsung masuk ke alnya. Kalau berhenti di sini kita bacanya waqalu, ko-nya dan lu-nya panjang, waqalu. Tapi kalau ini dimasuk ke sini ada alhamdulillahi, dia bacanya waqalul hamdulillahi. Jadi kayak wawunya yang terakhir ini ke skip, langsung masuk ke sini, masuk ke alnya. Waqalul, langsung masuk. Ini nggak kebaca, bukan waqalul ham, nggak bisa. Harus langsung masuk. Waqalul hamdulillahi. Coba kita baca sama-sama. Kita baca pas berhenti, pas kalau berhenti di sini kita baca, kemudian kita baca yang langsung ya. Waqalu alhamdulillahi. Nah, itu kalau dia berhenti di sini dipisah. Kalau digabung waqalul hamdulillahi. Nah, di sini contoh yang kedua, waqala alhamdulillahi. Nah, itu kalau dipisah. Kalau lanjut, la-nya jadi pendek, langsung masuk ke situ. Waqala alhamdulillahi. Ada yang masih bingung? Sudah jelas. Ini contoh yang ketiga. Wa ma fi al-ardi. Ini a jadi harus benar lagi ya, karena kita udah belajar alif atau hamzah. Al-ardi, a-nya di mana? A biasa. Al-ardi. Bapak ada ain agak ke ain. Jadi al-ardi. Nah, terus kalau dibaca lanjut, wa ma fil ardi. Gitu. Lagi. Wa ma fil ardi. Coba bab kita baca di ini ya. Contohnya lebih banyak di halaman 4. Dari Pak Ius dulu dibaca di putus dan dibaca disambung. Wa qalu alhamdulillahi. Wa qalu alhamdulillahi. Ya. Lanjut Pak Irwan. Wa qala alhamdulillahi. Wa qala alhamdulillahi. Ya. Wa ma fi. V-nya panjang. Wa ma fi ardi. Al-ardi. Wa ma fil ardi. Nah, gitu Pak. Tadi V-nya harus ketika dia berhenti harus 2 harokat. Wa ma fi, bukan wa ma fi, wa ma fi kalau nah. Kalau nyambung pendek. Coba jadi ketika dipecah dia wa ma fi. Nah, berhenti itu 2 harokat. Wa ma fi. Nah, ya. Al-ardi. Wa ma fil ardi. Ya, gitu. Wa qalu alhamdulillah. Pak Karim yang contoh keempat Pak di buku halaman 4. Belum ada buku ya? Oh, baru. Qalu al-ana Benar. jita bil haqq. Ya. Kalau digabung semua? Digabung semua ini digabung. Dari kolu digabung.
alul alul a alul ana ji'ta bil haqq. Nah, udah benar untuk qalul ananya. Terus ji'tanya hamzah yang mati Bapak bacanya masih agak ke ain tadi. Ji'ta, nggak boleh ji'ta, tapi ji'ta. Nah, Alul ana ji'ta bil haqq. nah, itu Pak. Qalul ana ji'ta bil haqq. Itu kalau mati yang terakhir haqq. Jadi qalqalanya kubro ini. Apa ya? Ada tiga kolah, sugro, kubro sama akbar. Ini akbar ini karena dia tasydid terakhir. Coba lagi Pak Karim. Qalul Alul ana ji'ta bil haqq. Nah. Ya, lanjut Pak Bambang. Fa'aksaru. Nah, harus di kita harus cari dulu di mana mat yang bertemu alif lamnya. Ini kalau di sini berarti motongnya di mana nih, Pak? Fa'aksaru. Bukan, tapi dia kan nggak ada alif lam. Yang ada alif lamnya kan al-fasada, berarti di fiha motongnya. Fa'aksaru fi hal fasada. Nah, kalau digabung begitu, kalau diputus fa'aksaru fiha, di situ berhenti. Fa'aksaru fiha Nah, al fasada. nah begitu. Kalau digabung lagi Pak, yang digabung? Fa'aksarul Bukan. Itu bukan alif lam. Fa'aksaru fiha. Pak, langsung pendek hanya. Fihal fasada. Nah, jadi ketika dia diputus begini bacanya. Fa'aktsaru fiha, hanya 2 harokat, al fasada. Jadi kalau digabung fa'aktsaru fihal fasada, langsung masuk. Baik, lanjut. Oke, udah habis ya 5 ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang lain. Contoh yang ke-6 ini kita bisa lihat ulid'u. Jadi sebelum Allah kalau kita putus ulid'u Allah awid'u. Ada tiga contoh nih. Ini banyak nih contohnya yang bisa diputus. Ulid'u dipotong. Ini mim kan fathah, tapi dia panjang nanti. Satu fathah. Oke. Kita lihat yang contoh yang ke-6. Jadi ada 2 kali bisa diputus. Ulid'u Allah awid'u Ar-Rahmana. Nah, jadi itu kalau diputus seperti itu. Jadi ini mat tabi'i dibaca sempurna 2 harokat. Kalau kita gabung, ini mat tabi'i ini jadi tidak dibaca harokatnya tinggal 1.
Qul id'ullaha awid'ur rahmana. Qulid'ullaha awid'ur rahmana. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan dari yang ini, Pak? Kan kalau Arab Madinah sama Arab itu lain ya. Arab penulisan Quran Mushaf Madinah sama mushaf kita ya. Jadi kalau di mushaf yang cetakan Indonesia itu titik-titiknya masih lengkap, terus kemudian apa ya, kayak ini Ar-Rahman ini kadang didobel tulisannya, jadi ma-nya ada dua gini ya, jadi ini agak bingung nih, terus jadi ada dua rokaat ya. Nah ya, karena memang yang mushaf Madinah itu pakai ini khat Utsmani, jadi ketika Al-Quran pertama kali diperbanyak di masa Utsman seperti ini nulisnya. Nah kalau Itu mati itu tandanya panjang gitu ya. Ini kan mata harusnya sini karena ini mim panjang dikasih tanda. Tandanya gitu nih. Nah. Gitu. Nah. Bahaskan. Suarakannya mana ya? Iya, mungkin betul. Kalau yang biasanya pakai bahasa Indonesia ke sini, ini gimana bacanya itu. Ya itu mungkin ya nanti kita coba pada Isya nanti insya Allah kita lanjutkan ya Pak Bambang ya. Jadi kita nanti praktek baca di Al-Quran surat-surat pendek. Jadi kita sekalian baca di Mushaf Madinah tulisannya. Insya Allah. Baik, kita tutup dulu karena sudah masuk waktu Isya. Demikian nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pada Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.